warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi hari ini. Oke, jadi untuk pertama-tama mari kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Untuk hari ini siapa yang sudah hadir? Taufik Hidayat sudah tidak hadir? Ya hadir. Lagi karena Bapak sudah masuk 3 minggu ini dia tidak pernah hadir. Ya. Ya, nanti itu langsung. Siapa lagi? Sudah ada. Baik, pada hari ini dan minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Tokoh hadis pada masa tabi'in. Sudah lupa? Lupa. Kamu bilang kene. Tidak lagi. Di minggu kemarin kita telah mempelajari tokoh hadis masa tabi'in. Yang kita bahas tokoh itu ada berapa coba? Yang pertama belum dijelaskan ya. Tapi ada teman kita yang akan menjelaskan yaitu Ibnu Sirin. Yang keenam Bapak akan menjelaskan sedikit yaitu Muhammad Ibnu Sirin. Nanti Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Ibnu Syihab, tetapi lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Lalu apa tujuan dan manfaat kita mempelajari tokoh hadis pada masa tabi'in ini? Ialah utamanya yaitu supaya kita bisa meniru bagaimana tokoh hadis pada masa tabi'in atau meniru sikap dan bagaimana cara tabi'in menuntut ilmu, mempelajari hadis dan menghafalkan hadis. Lalu direalisasikan dengan kita sebagai pelajar, bagaimana sikap pelajar, bagaimana akhlak pelajar, bagaimana cara pelajar untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Nah, Muhammad Ibnu Syihab, nama aslinya atau nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim. Ia lahir 50 Hijriah. Coba ada yang tahu yang memegang materi ini? Ia lahir pada masa pemerintahan siapa atau masa depan siapa? Muawiyah. Muhammad Ibnu Syihab memiliki seorang ayah. Nah, hidupnya ayahnya itu terkurung, tidak bebas. Nah, dikatakan ia merupakan seorang pengikut siapa ya? Jangan lupa lagi. Abdullah bin Zubair, pengikut Abdullah bin Zubair. Siapa nama ayahnya? Syihab. Merupakan anaknya Ibnu Syihab. Nah, ayahnya hidupnya tidak bebas atau terkekang, dikarenakan pengikut siapa? Nah, ayahnya Muhammad Ibnu Syihab dan Abdullah bin Zubair melawan pemerintah siapa? Beliau merupakan orang pertama
orang pertama yang membukukan hadis. Membukukan hadis. Juga beliau merupakan orang pertama yang mengisnadkan hadis, dan orang pertama yang membuat hadis dan mengisnadkan hadis. Bagaimana apa yang dimaksud dengan isnad itu? Isnad adalah menyandarkan hadis kepada para perawinya untuk melihat bagaimana kesahihan dan keabsahan hadis tersebut. Duduk per kelompok sesuai dengan yang sudah Bapak berikan. Oke. Langsung kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, bisa membaca bagaimana saja. And I've been missing your voice on the other side. Do you ever feel the need to get away from me? Do I bore you? Or do you want to take me from this crowded place to somewhere we can find some peace, and the world is ours to keep? Bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini, yaitu di sini ada 6 kelompok, kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, satu kelompok menjelaskan satu tokoh hadis masa tabi'in yang telah dijelaskan minggu kemarin. Ini bertujuan untuk lebih mengingat, mengulang materi dan menghafalkan materi yang telah disampaikan. Lalu untuk kelompok 1 yang menjadi presentator pertama dan kelompok 6 menjadi presentator terakhir. Nah, setiap kelompok yang menjelaskan dikasih kesempatan untuk kelompok lain, satu kelompok untuk bertanya ke kelompok yang presentasi. Dapat dipahami? Dapat. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan menjelaskan tokoh hadis yaitu Sa'id bin Musayyab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan kerja kita, yaitu tentang tokoh hadis yang bernama Sa'id bin Musayyab yang akan dibacakan oleh saudara tadi. Sa'id bin Musayyab atau Abu Muhammad Sa'id bin Musayyab bin Hazim bin Wahab al-Quraisy al-Makhzumi al-Badri. Beliau adalah seorang pemimpin tabi'in dan petunjuk dunia. Sa'id dilahirkan tahun 15 Hijriah. Beliau lahir 2 tahun setelah Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Ibnu Umar berkata, seandainya Rasulullah melihat ini, niscaya beliau bergembira. Sedikit menjelaskannya teman-teman, apa yang dikatakan sama saudara Fadli, yaitu Abu Sa'id bin Musayyab adalah seorang tabi'in yang mana dia adalah seorang yang alim, yang banyak ilmunya. Oleh karena itu, beliau sangat diakui oleh para tabi'in, juga diakui oleh sahabat. Ya, barangkali dari kalian ada yang ingin bertanya tentang Sa'id bin Musayyab? Saya perkenalkan, nama saya Dia dari kelompok 5. Menurut kelompok kalian, apa yang dimaksud dengan kibar tabi'in? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu sahabat tabiin yang bernama Urwah bin Zubair. Besar atau ulama tokoh tabiin yang terkenal besar namanya di Mekah. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Ia lahir sekitaran tahun 22 atau 23 Hijriah sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat. Dia adalah seorang yang faqih dan juga beliau seorang penghafal hadis yang luar biasa, penghafal Al-Quran dan seorang ahli ibadah. Beliau juga dikenal sebagai orang yang ahli puasa, bahkan beliau meninggal dalam keadaan puasa. Urwah tidak tertarik dengan politik dan masalah kekuasaan, tetapi lebih cenderung pada masalah pengetahuan. Urwah bin Zubair dikenal sangat dekat dengan Aisyah atau bibinya. Beliau belajar menghimpun hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ibnu Uyainah berkata, orang yang paling banyak menerima hadis dari Aisyah ada 3 orang, yaitu Al-Qasim, Urwah, dan Umroh. Urwah bin Zubair wafat pada tahun 9. Bertanya? Ya, silakan. Boleh? Ya. Pertanyaannya, mengapa Urwah bin Zubair tidak tertarik dengan politik dan masalah kekuasaan? Dapat dipahami? Seperti itu. How are you in your time alone? I'm doing fine. Well, I'm not. I feel like I wanna die. I have so much to tell you, love. From the start of the day till the dawn breaks away, I've been thinking of you, and I've been missing your voice on the other side. And I've been dreaming of you, and I can hear you singing through the silent night. Do you ever feel the need to get away from me? Do I bore you, or do you want to take me from this crowded place to somewhere we can find some peace, and the world is ours to keep? They don't have to know how we touch, 'cause this feeling's all ours, and they'd become so loud trying to fix what was never really broken, and you are my saving. Baik, terima kasih kepada seluruh siswa-siswi kelas 12 yang sudah menyampaikan dan menjelaskan kembali materi tokoh hadis pada masa tabi'in. Apakah bisa dimengerti? Kami ucapkan terima kasih. Nah, barangkali sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kepada Bapak? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini cukup sekian penyampaian materi terkait tokoh hadis pada masa tabi'in. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That I've been needing, never thought I'd have. I've been thinking of you, and I've been missing you.